Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Opsi, obrolan seputar Islam. Jadi hari ini kita ada di Kota Mara, di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Salah satu destinasi wisata. Bukan juga destinasi sih. Tempat yang sangat Tempat nongkrong. Ya, tempat yang banyak dikunjungi oleh Ya, masyarakat. yang paling Kota banyak, Bau-Bau. ya, yang paling ramai dikunjungi. Salah satu yang paling ramai dikunjungi di Kota Bau-Bau. Karena pemandangannya yang Masya Allah luar biasa. Seperti yang teman-teman sudah lihat di awal tadi, itu adalah pemandangan di seputar Kota Mara. Masya Allah. Jadi kalau dalam Islam itu bagaimana sih sebenarnya kalau kita itu melihat hal-hal yang indah? Ya, dalam Islam setiap kita melihat sesuatu yang indah, entah itu pemandangan, entah itu rupa manusia, makhluk, yang intinya kita melihat makhluk. Nah, maka seyogianya kita mengucapkan Masya Allah, selalu memuja Allah Subhanahu. Dari kita melihat pemandangan-pemandangan tadi, pepohonan, laut, gunung-gunung, itu semua apakah ada yang bisa menciptakan sebegitu indahnya, sebegitu teraturnya selain Allah? Tidak ada sih, tidak ada. Karena satu manusia pun kayaknya belum ada deh yang pernah mengaku kalau dia menciptakan gunung, dia menciptakan laut. Dia meninggikan langit. Tapi ada tuh yang punya remote-nya. Oh, yang punya remote AC ya. Wow, luar biasa ya. Yang bisa menurunkan hujan, yang bisa menjaga agar tidak terjadi hujan, yang bisa menangkal hujan, pawang hujan. Ya, tapi gagal juga. Yaitu sebenarnya diberikan potensi. Ya, potensinya itu ada naluri, perasaan, baper, sedih, senang, kemudian kebutuhan makan, minum, Dan jasmani. Ya, kebutuhan jasmani, dan yang paling penting itu adalah akal. Nah, jadi satu potensi ini yang membedakan manusia itu dengan makhluk lain, dengan hewan, dengan tumbuhan. Ya tentu tumbuhan kan tidak punya akal, apalagi hewan. Makanya kucing itu kalau mau melahirkan, kalau mau kawin itu di tempat terbuka saja, karena mereka tidak pakai akal, pakai insting gitu dalam berbuat. Nah, berbeda dengan kita manusia. Maka ketika kita melihat pemandangan gunung, laut, pepohonan, dan lain sebagainya, itu mestinya akalnya kita bekerja. Siapa sih yang menciptakan keagungan ini? Siapa yang menciptakan keindahan ini? Siapa yang mengadakan semua ini dengan begitu teraturnya? Ya kan, Masya Allah. Kalau kita lihat sebenarnya ini kalau di Kota Mara ini sebenarnya dalam bentuk kecil, contohnya saja misalnya ada laut, sebagian kita kecil bisa melihat keindahan langit, kemudian pohon-pohon yang indah, burung yang berterbangan, itu kan harusnya pasti mereka itu ada yang menciptakan, karena kan tidak ada dengan sendirinya gitu. Jadi segala sesuatu itu pasti ada karena ada yang menciptakan. Ada penciptanya, ada kreatornya. Contohnya saja ini handphone ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk langsung pluk jatuh dari langit gitu, pasti diciptakan dulu gitu. Sama halnya ketika kita melihat pemandangan, kan pemandangan tidak mungkin hadir begitu saja, dia pasti diciptakan. Jadi kita itu hadir di dunia ini dari rahim ibu kita itu tidak mungkin bisa hadir begitu saja kalau tanpa ada campur tangan yang menciptakan. Jadi sebenarnya dengan kita hanya melihat keindahan alam itu, kita bisa menambah keimanan kita ya. Menambah keimanan kita bahwa Allah itu sangat luar biasa menciptakan segala sesuatu yang ada, menciptakan seluruh alam semesta. Iya, nah, itu sebenarnya sebagai bukti bahwa kita itu tidak ada apa-apanya gitu. Allah itu begitu dengan kuasanya tuh bisa menciptakan sebegitu indahnya, tertata rapi, dan menciptakan kita juga sekaligus. Artinya kenapa, apalagi yang menjadikan alasan kita untuk tidak mau mengesakannya gitu, tidak mau mengagungkannya gitu. Nah, jadi sebagian kecil sebenarnya apa yang ada kita lihat ini, pemandangan itu hanya sebagian kecil dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Baduy, tahu orang Baduy? Ya, orang pernah yang kenal? Jadi kalau diceritakan orang Baduy itu adalah orang yang paling rendah kan? Iya, yang
kalau mau dibilang kehidupannya itu dekil, kotor, orang terbelakang lah di daerah Arab pada saat itu, pada saat masa jahiliyah. Dan orang Badui itu luar biasanya, inilah kemewahan. Maksudnya luar biasa ya potensinya manusia, sekalipun dia orang bodoh itu ternyata akalnya juga masih berfungsi. Nah, ketika ditanya dari mana kamu percaya ada Tuhan? Nah, dan mereka itu menjawab di mana saya Kotoran unta. Saya melihat kotoran unta itu ada, menandakan bahwa unta itu ada gitu. Apa ya? Gimana kalimatnya? Ya, saya lihat kotoran unta menandakan bahwa ada unta yang pernah ke sini. Iya, ada unta yang pernah ke sini. Nah, Kan artinya, tidak mungkin tiba-tiba ada kotoran, wow. iya. Dan ternyata tidak pernah ada unta di situ. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Ada dua Sementara, kemungkinan sebenarnya, antara kamu yang bawa atau tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang memunculkan gitu. sebenarnya yang paling simpel juga, tidak mungkin ada jejak kaki kalau tidak ada orang yang pernah Melewati berjalan itu. di situ. Iya, lewat di situ. Ya itu paling simpel sih sebenarnya. Kalau kita mau berbicara tentang adanya pencipta, ada atau tidak sih kita ini pencipta kita, dan siapa pencipta kita itu? Apakah sesamanya kita? Apakah kita itu harus menyembah, sembah, sujud kepada sesama manusia gitu? Nah, dan ternyata tidak, karena apa yang kita lihat, apa yang nampak di depan dengan mata kita itu semua adalah ciptaan. Nah, ciptaan, dan bukan manusia yang menciptakan. Gimana itu? Coba cari sumber yang menciptakan gunung, kan nggak ada. Sekalipun si Rara itu yang mampu menurunkan hujan, tapi ternyata semakin kesini tuh ternyata tipuan. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu banyak ditemukan beberapa ayat itu yang mengatasnamakan akal. Misalkan ayatnya, di ujung ayatnya, ya ulil albab, hai orang-orang yang berakal, afala yatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Artinya ayat-ayat ini sebenarnya tuh menunjukkan kita untuk kamu punya akal, gunakan akalmu. Ya kan, sebenarnya kita diajak berpikir siapa yang bisa menciptakan itu semua, dan manusia pun tidak sanggup untuk menciptakan. Jadi Allah itu berfirman-Nya di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah itu ayat 17 sampai 21. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqas, maka tidakkah kamu memperhatikan bagaimana unta diciptakan, wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan, fazakir innama anta muzakkir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Nah, jadi di ayat itu benar-benar Allah menunjukkan ya kebesarannya. Segala yang diciptakan itu di situ Allah sebut bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana itu unta bagaimana unta itu ada begitu diciptakan. Nah, sama seperti orang Baduy tadi ketika ditanya, dari mana kamu mengetahui ada unta? Ya, dengan adanya tai unta berarti menandakan ada unta gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu keistimewaan akal. Jadi akal itu luar biasa ketika kita pakai kepada jalan kebaikan, kepada kita mencari akan kebenaran, maka Allah itu akan menunjukkan caranya gitu. Bagaimana kita itu semakin yakin, semakin percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan ini itu bukanlah diciptakan dari sesuatu yang lemah. Yang itu pasti sesuatu yang kuat, yang tidak butuh apa-apa, berbeda dengan kita manusia. Semoga yang sedikit ini itu dapat memberikan manfaat, dapat menambah pemahaman bagi sahabat opsi sekalian, Dan menambah keimanan kita semua. ada Allah SWT. Amin. Oke, sampai jumpa.